yang tanya apa yang khas, apa yang unik dari karya-karyamu? Jawabannya apa? Pastinya ciri khas dari koleksi saya adalah saya selalu menggunakan tekstil kain dari Indonesia. Jadi seperti terima kasih. Bahan-bahannya apa aja? Iya, jadi seperti yang dilihat di depan ini, sebenarnya ini adalah songket Palembang gitu. Jadi bahannya adalah bahan songket Palembang yang dimodifikasi menjadi sebuah busana muslimah. Dan songket ataupun batik, jumputan, tenun tidak pernah lepas dari hasil koleksi saya gitu. Karena menurut saya ini kesempatan saya untuk menonjolkan kekayaan Indonesia. Jadi saya harus pergunakan sebaik-baiknya untuk memperlihatkan budaya Indonesia. Alhamdulillah hampir di setiap fashion show, Mas Andi. Jadi dari mulai, alhamdulillah tahun lalu saya sempat tampil di New York Fashion Week di New York, lalu tahun 2016 di London Fashion Week, lalu Oktober kemarin di Paris Fashion Week, Juli kemarin juga di Torino Fashion Week. Jadi setiap Fashion Week selalu mengangkat kain Indonesia. Kalau yang Dian pakai ini apa? Ya, saya kenakan juga ini roknya boleh songket. Berdiri dong, biar kita boleh menikmati hasil karyamu. Boleh. Jadi ini roknya juga songket ya, songket Palembang. Jadi memang tantangan tersendiri sih gimana caranya mengolah songket. Karena kan songket itu kan ada histori motifnya, terus dibuatnya dengan tangan, kadang nggak boleh dipotong-potong gitu. Karena akan merusak motif, cerita motif tersebut, atau akan menyakiti hati sang penenun, karena kan ditenun sepenuh hati ya sebuah songket karya itu. seni. Iya, jadi di sini ada cerita dan budaya, kearifan budaya. Jadi di sini saya modifikasi bahan motif songket tersebut saya jadikan sebagai bahan tenun gitu. Jadi motifnya motif songket, tapi bahannya karena menggunakan ATBM bisa dipotong-potong. Jadi lebih wearable, siapapun bisa pakai dalam occasion apapun. Gitu. Wow, keren. Nah, tadi kan ini cerita mengenai anak lulusan SMK ya. Apa tanda kutip ucapan terima kasih Dian kepada alma mater? Saya dengar Dian juga sering bicara di depan anak-anak SMK ya. Ya, jadi alhamdulillah tahun 2016 lalu ya, atas inisiatif sendiri juga gitu, saya pengen bahwa yang asyik dengan dunia fashion ini bukan hanya saya saja, karena kayaknya rasanya kalau cuman saya doang yang berkarya kemana-mana tanpa memikirkan regenerasi berikutnya, kayaknya hampa aja gitu kan. Jadi saya inisiatif sendiri, saya akhirnya mengunjungi SMK-SMK yang ada di Indonesia. Salah satunya ada yang di Medan, di Bandung, di Jogja, Surabaya, dan Jakarta. Di situ saya datengin anak-anak SMK jurusan Tata Busana. Apa yang dia lakukan di sana? Jadi saya menyapa mereka, saya bilang bahwa mereka itu, saya berikan motivasi dan saya sampaikan ke mereka bahwa you are very special gitu, karena di usia yang sangat muda kalian udah tahu gitu, kalian tuh mau jadi apa, ngambil jurusan apa. Jurusannya apa? Iya, dari usia yang sangat muda gitu kan. Jadi jangan pernah ngerasa berkecil hati, jangan pernah ngerasa kalian di bawah siapapun. Kalian bukan beda, tapi kalian tuh spesial gitu. Jadi selalu saya ingatkan begitu ke mereka. Dan benar-benar saya pengen, saya bilang sama mereka bahwa we need more people like you in this world gitu. Kita butuh orang-orang yang seperti kalian, punya skill, punya kemauan, visioner gitu. Jadi saya tekankan sekali lagi bahwa lanjutkan, memang berat pada saat ini. Saya bilang sama mereka, saya dulu juga pernah sama seperti kalian. Saya ngededel jahitan bolak-balik jam 2 malam, pernah. Sampai jangan cerita yang tukang jahit tadi. Jangan. Iya benar. Untuk mereka nggak dengar ini tadi ya. Iya. Sampai lagi ngerjain tugas, tiba-tiba abis sholat isya, ngerjain tugas, tahu-tahu azan subuh juga pernah gitu. Maksudnya saya pernah di posisi kalian gitu. Jadi jangan pernah menyerah, selalu percaya gitu bahwa suatu saat kalau kalian memang konsisten dan penuh motivasi, pasti berhasil gitu nantinya. Yes. Kalau lebih jauh ada yang tanya apa manfaat belajar di SMK dulu, jawabannya apa ya? Saya ngerasa bahwa di SMK itu membuat kita bisa berkarir di usia muda gitu ya. Karena kan ibaratnya SMK tuh kayak shortcut gitu ya. Kita belajar segala sesuatu di usia yang sangat muda. Pada saat teman-teman di SMA mungkin belajar fokus di pelajaran akademis, kita udah belajar skill dan praktek gitu kan. Jadi kita bisa start kapan aja gitu. Pada saat di SMK kita mau buka jahitan, bisnis kecil-kecilan udah bisa gitu kan. Udah bisa menghasilkan hasil karya sendiri. Begitu lulus SMK misalnya kita udah
bisa yakin dengan skill kita mau berkarir juga bisa gitu, karena kita punya skill. Jadi manfaatnya pasti adalah kita bisa start kapanpun gitu, kita bisa shortcut, bisa mulai kapanpun, sehingga bisa mempersingkat waktu untuk ya berkarir gitu. Jadi alhamdulillah itu salah satu manfaat yang saya sangat rasakan sekarang ini gitu. Baik. Terakhir, kalau masih ada orang tua atau bahkan anak-anak muda yang ragu-ragu untuk menimba ilmu di SMK karena dianggap masa depannya nggak jelas, ya, ada sesuatu yang bisa Dian sampaikan? Saya pengen nyampein bahwa kita semua harus yakin dengan pilihan kita gitu ya. Kita ada usaha, ada juga tawakal, dan kadang memang dukungan orang tua tuh sangat diperlukan gitu. Saya sangat merasa sekali dulu kalau orang tua saya mungkin iya aja dengan kecemberutan saya atau sebelnya saya sama mereka dan mengikuti mau saya, mungkin nggak akan jadi seperti ini gitu. Jadi kalau dulu saya marah sama orang tua saya sebel, sekarang saya benar-benar terima kasih banget Bapak Ibu udah mengarahkan Dian untuk bisa menimba ilmu di SMK. Saya sangat berterima kasih. Saya ingat banget dulu waktu alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk presentasi tentang modest fashion di New York University di Amerika. Sampai di sana? Di New York University. Anak SMK bicara di sana. SMK. Di situ saya waktu pamit sama bapak saya, ya saya bilang gitu kan sama bapak saya, Bapak terima kasih sudah melibatkan saya dalam perjuangan-perjuangan Bapak gitu. Karena kan dulu orang tua saya juga struggling dengan company juga, saya saksinya gitu. Terima kasih sudah membawa saya dengan mengajari saya bukan cuma dengan kata-kata gitu, tapi juga dengan perbuatan, perilaku. Saya diajak ke sana, saya diajak ke sini. Saya terima kasih sama bapak saya untuk bisa mendidik saya hingga seperti itu. Sehingga pada saat di New York University saya sempat agak sedikit terharu, nangis gitu ya, karena saya ingat bapak saya ini siapa gitu, saya tuh anak SMK gitu ya ibaratnya, tapi kok bisa sampai diperhatikan sampai ke New York University gitu. Dan waktu itu juga sempat akhirnya saya mengunjungi Harvard University dan sharing bersama teman-teman yang ada di sana tentang modest fashion. Di gitu. Harvard juga Sedikit. Jadi ya kesempatan ini saya mau gunakan untuk terima kasih sebesar-besarnya untuk Bapak dan Ibu saya yang sudah membimbing saya hingga saat ini bisa berada di sini, duduk di sini, ketemu sama Bapak Ibu sekalian semuanya. Terima kasih. 60% sampai 70% kurikulum, konten dari kurikulum yang menentukan adalah dunia industri, partner dari SMK. Karena itu semua SMK sekarang wajib punya counterpart, yaitu dunia industri atau dunia usaha yang relevan dengan program studi yang ada di situ.